Apa yang harus kita lakukan di saat kita hidup di akhir zaman agar kita terselamatkan dari fitnah yang terjadi di akhir zaman ini? Yang pertama adalah jangan jauh-jauh dari majelis taklim seperti ini. Karena di saat kita makin paham masalah agama kita, makin kuat kita menjaga agama kita. Makin kita paham masalah keimanan kita, makin kuat kita untuk mempertahankan keimanan kita. Makin kita kuat memahami masalah akidah, makin kuat juga kita mempertahankan akidah kita. Karena tidak mungkin orang punya motor yang bocor akan diperbaiki tanpa orang itu tahu caranya untuk memperbaiki motor yang bocor tersebut. Maka di saat kita ingin mempertahankan agama, iman, akidah, semuanya kembali lagi dengan kita selalu belajar ilmu agama. Dan di saat belajar ilmu agama itu biasakan jangan malu untuk bertanya. Karena terkadang kita ini punya problem, punya masalah itu mau nanya ndak enak. Akhirnya kita tergilas dengan problem tersebut. Sehingga biasakan untuk bertanya. Makanya dia nanya, Bib, kenapa sih setiap majelisnya antum itu kok ada sesi tanya jawab? Satu, memang itu amanah dari guru-guru Al-Fakir yang ada di Dalwa atau pas Al-Fakir di Al-Bahjah Cirebon, Buya Yahya. Kalau bukan majelis taklim itu hendaknya ada tanya jawab. Karena orang yang datang ke majelis kamu itu bukan semuanya mau dengarkan ceramahnya kamu. Dia punya problem, punya masalah, pengen bertanya. Tinggal kalau kamu bisa jawab, jawab. Kalau tidak bisa jawab, jangan malu untuk bilang la adri atau saya tidak tahu. Nanti akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, agar kita selamat hidup di akhir zaman ini adalah dengan kita selalu membekali diri kita ini dengan koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sambungan hati kita dengan Allah. Karena di saat orang itu hidupnya tidak lepas dari pandangan pantauan dari Allah, maka orang itu akan bisa menjaga agama, iman, dan akidahnya. Bagaimana cara memiliki koneksi hubungan yang kuat dengan Allah? Dengan dua cara. Satu, dengan kita menyebut namanya. Karena Allah sudah firmankan, kamu menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Artinya kita akan diingat, selalu ditolong oleh Allah. Kedua, kalau kita ingin selalu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah adalah dengan kita istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan istiqomah meninggal larangannya. Di saat kita memiliki dua perkara itu, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah kuat dan dekat. Sering menyebut namanya dan kita sering istiqomah melaksanakan perintah dan meninggal larangannya. Yang ketiga, setelah kita istiqomah hadir majelis taklim, duduk dengan orang soleh, lingkungan yang baik, teman yang baik, yaitu di majelis taklim, kemudian kita selalu berusaha memiliki hubungan yang kuat dengan Allah dengan dua perkara tadi, menyebut namanya dan kita selalu berusaha istiqomah melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, berdoa. Kita selalu meminta sama Allah, ya Allah, hamba ini adalah hambamu yang lemah. Hari ini hamba kuat, belum tentu besok hamba akan kuat. Maka di saat kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku, akan aku berikan. Kita manusia sehebat kita punya ilmu ada batasnya. Sekuat apapun kita tenaga ada batasnya. Secerdas apapun ada celahnya. Tapi di saat kita bergantung kepada Allah, maka bergantungnya kita kepada Allah tanpa batas. Maka tiga perkara ini dijaga, maka insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang terselamatkan hidup di akhir zaman ini. Istiqomah hadir majelis taklim, belajar ulama yang otomatis di dalamnya ada teman yang baik, lingkungan yang baik. Kemudian kita memiliki koneksi yang kuat dengan Allah dengan menyebut namanya dan istiqomah melaksanakan perintahnya. Lalu yang terakhir kita berdoa meminta selalu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.